Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zaki Askia Anwar dengan NIM 40040224653120, kelas 3D Kelapa Sawit dari RPM Universitas Diponegoro. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang sistem kendali temperatur dengan alat Autonix TK4S, T4RN melalui penginputan data DAQ Master ataupun software DAQ Master. Di sini saya jelaskan terlebih dahulu apa itu Autonix TK4S, T4RN. Jadi Autonix ini merupakan alat kontrol suhu atau temperatur temperatur controller buatan Autonix yang bekerja dengan sistem kontrol. Dengan cara kerja yang pertama pengaturan set point terlebih dahulu, lalu pembacaan suhu aktual. Selanjutnya melakukan perbandingan antara PV dengan set point yang dimana kejadian tersebut namanya ataupun bisa diartikan namanya adalah error. Yang selanjutnya controller akan mengatur output dan nanti suhu akan dikoreksi hingga mendekati SP ataupun mencapai SP. Selanjutnya DAQ Master. DAQ Master adalah software akuisisi data atau data acquisition yang digunakan untuk memonitor, merekam, dan menganalisis data proses dari perangkat industri, termasuk temperatur controller Autonix TK4S, T4RN. Software ini berfungsi sebagai antarmuka antara perangkat keras ataupun controller dan komputer, sehingga data suhu dapat diamati secara real time. Selanjutnya sistem apa yang kita gunakan pada Autonix ini ya teman-teman. Yang pertama itu ada respon system. Respon system adalah suatu sistem yang ada pada Autonix ini. Dengan yang terdiri dari yaitu ada delay time, time rise, time peak semacamnya. Untuk pengertian secara grafik bisa dilihat seperti ini ya teman. Dan selanjutnya ada sistem closed loop ataupun sistem kontrol tertutup yang dimana sistemnya itu menggunakan umpan balik, jadi bukan sistem yang sederhana, melainkan sistem yang memiliki sensor. Untuk pengertian secara grafik bisa dilihat seperti ini ya teman-teman. Selanjutnya ke open loop, yaitu sistem kontrol tanpa umpan balik. Yaitu sistemnya itu tanpa sensor untuk mencapai suatu set point. Jadi hanya input plane ke output tanpa adanya sensor untuk mencapai suhu yang diinginkan. Selanjutnya kita masuk ke model bagaimana model sistem kontrol apa yang kami gunakan pada praktikum kali ini. Yang pertama itu control on off hysteresis. Control on off hysteresis adalah metode pengendalian di mana output hanya memiliki dua kondisi, yaitu on dan off, dengan menambahkan rentang atau hysteresis di sekitar set point untuk mencegah switching ataupun switching antara on off yang terlalu sering. Secara grafik bisa dilihat ya teman-teman apa itu hysteresis control. Nah, di sini kami melakukan beberapa percobaan dengan model sistem kontrol on off hysteresis. Untuk yang pertama ini dan yang kedua ini, yang ketiga ini. Nah, untuk percobaan ini kami membuat percobaan dengan set point 50 derajat Celcius dengan suhu aktual ataupun PV-nya yaitu 30 derajat. Nah, di sini saya simpulkan untuk percobaan yang terbaik itu percobaan yang pertama ataupun percobaan yang on off hysteresis 1. Kenapa percobaan ini yang terbaik? Dapat disimpulkan bahwa percobaannya mencapai nilai set point dengan paling cepat dan juga
overshoot-nya nggak terlalu jauh. Jadi di antara 50 derajat itu mungkin overshoot 3 derajat ataupun 2 derajat. Dengan begitu kami bisa simpulkan percobaan yang ini yang terbaik. Dan selanjutnya sistem kontrol PID. Untuk penjelasannya ataupun pengertiannya adalah metode pengendalian yang mengatur output berdasarkan kombinasi, yaitu kesalahan saat ini ataupun P, akumulasi kesalahan yaitu I, dan laju perubahan kesalahan yaitu D. Untuk pertanyaan secara grafik bisa dilihat dan sama juga kami di sini melakukan percobaan menggunakan sistem kontrol PID. Yang pertama itu percobaan dengan P25, I0, D0, P10, I10, D10, P10, I10, D10, P10, I10, D10, P5, I0, D0, P7, I0, D0. Nah, di sini yang dapat disimpulkan dari percobaan ini, untuk yang terbaik itu percobaan dengan P10, I10, D10. Kenapa? Sama jawabannya ini. Percobaan yang P10, I10, D10 ini adalah percobaan yang nilai set point-nya paling cepat ataupun nilai set point yang dicapai paling cepat. Dan juga overshoot-nya nggak terlalu jauh, yaitu antara 1 derajat ataupun 2 derajat Celcius. Nah, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Untuk kekurangannya mohon dimaafkan dan juga terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.